Ya, Bu. Selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelas. Berdiri. Sebelum mulai pelajaran manajemen menurut agama dan masing-masing. Sudah dimulai. Ya Allah ya Tuhanku, berilah hamba kekuatan untuk menjunjung tinggi nama baik orang tua hamba. Amin. Pada Ibu Panggung beri salam. Salam. Oke, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Apa kabarnya semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ketua kelas gimana hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pada hari ini di hari Senin yang ceria ini. Oke. Ceria kan hari ini kan? Ceria dong. Pastinya masih semangat. Oke. Kita hari ini akan membahas mengenai masih materi sebelumnya, yaitu mengenai promosi produk. Tetapi sebelum itu, Ibu mau kita olahraga sedikit atau senang-senang sedikit, happy-happy sedikit sebelum kita memulai pelajaran. Boleh? Boleh kan? Oke. Ibu mau kasih ice breaking sedikit ya. Sebentar aja biar membangkitkan motivasi kalian. Nanti ice breaking-nya gimana? Ketika saya bilang kepala, maka kalian sentuh kepala. Jangan sampai salah. Ya. Jadi Bu kalau sentuh kepala kawannya, ya udah pegang kepala kawannya. Oke? Mengerti? Oke. Saya mohon berdiri semuanya dulu. Biar kita hidupkan dulu semangat kita hari ini. Ayo, Fajar. Ya. Fokus ya, belum kita mulai pelajaran. Fokus. Oke. Pegang pundaknya. Ayo. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Oh, benar semua. Pegang hidungnya. Oke, benar. Pegang matanya. Kecil. Pegang tangan kawannya. Ayo. Itu kok bahu kawannya. Ada yang salah? Fajar salah. Oke. Pegang pipinya. Kecil kali. Kemudian berputar. Ayo. Oke. Terakhir, fokus. Pegang perutnya. Oke. Lagi? Enggak. Oke. Terakhir nih, kayaknya Citra belum fokus sekali nih. Kita harus membuat Citra fokus. Pegang bahu temannya. Oke, boleh dulu silakan. Terima kasih. 20 dulu untuk kita hari ini. Oke. Semangat Citra. Udah semangat kan? Nggak loyo-loyo lagi kan Citra? Oke. Baik. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kita akan melanjutkan materi kita mengenai promosi produk. Ya, tapi sebelum itu saya mau review dulu. Karena pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai promosi produk. Oke. Apa itu promosi produk? Ada yang tahu? Oke, Asmi, apa itu promosi produk? Promosi produk adalah upaya untuk memperkenalkan produk atau layanan kepada target konsumen. Oke, memperkenalkan produk terhadap konsumen. Oke, produk atau layanan terhadap konsumen. Oke, benar. Ada lagi yang tahu tentang promosi produk? Oke, Citra. Promosi adalah suatu kegiatan yang bersifat sementara guna mendongkrak angka permintaan dan penjualan produk. Oh, berarti promosi dalam hal ini bersifatnya sementara ya. Supaya apa? Supaya penjualannya itu meningkat. Oke, benar. Jadi promosi yang dilakukan itu adalah sesuatu yang dilakukan perusahaan agar pertama pasti memperkenalkan produk. Kalau produknya udah dikenal, pasti banyak yang beli, ya kan? Kemudian akan meningkatkan penjualan. Setidaknya, seperti yang kita pelajari sebelumnya, ada 4 tujuan dari promosi produk. Coba ada yang bisa sebutkan 2 saja. Oke, Fajar. Apa itu Fajar? Memastikan produk itu memuju konsumen untuk membeli produk. Oke, pertama fungsi iklan atau promosi untuk menginformasikan kepada konsumen, menginformasikan produk kita kepada konsumen. Yang kedua tadi membujuk konsumen untuk membeli produk kita. Oke, itu 2 tuh. Ada lagi bisa menambahkan 2 lagi? Untuk Tiara?
Mengingatkan konsumen tentang produk yang ditawarkan. Mengingatkan konsumen tentang produk yang ditawarkan. Kemudian Menambahkan nilai dari produk tersebut. menambahkan nilai dari produk tersebut. Iya, mengingatkan lagi. Kenapa ada iklan? Kenapa ada promosi? Supaya orang ingat, oh ternyata produknya ini masih ada ya. Misalnya, saya pinjam dulu ini deh. Ini dari Bank Sumut. Ya kan, ini dari Bank Sumut. Nah, kenapa masih ada iklannya Bank Sumut, Bu? Iklannya diletak di mana? Ini, melalui seperti ini kan. Kenapa harus ada iklannya? Supaya kita ingat, oh ternyata Bank Sumut itu masih ada, masih eksis ya kan. Jadi kalau mau menabung bisa ke Bank Sumut. Oke, sampai sini untuk pembelajaran minggu lalu atau pertemuan sebelumnya. Ada yang ingin mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jenis media promosi. Ini adalah hari Senin, tanggal berapa Irfan? 2 Juni 2025. Kita akan membahas mengenai jenis media promosi. Oke. Untuk jenis media promosi, itu kita bisa kategorikan sebagai 3 bagian. Pertama, itu ada jenis media promosinya menggunakan namanya media tradisional. Apa itu, Bu, media tradisional? Kita bisa menggunakannya televisi. Kita bisa mengiklankan produk kita di televisi. Kemudian kita bisa mengiklankan atau mempromosikannya di radio. Kemudian ada di brosur atau flyer. Lalu ada baliho. Nah, ini adalah media promosi yang tradisional. Artinya sudah lama dipakai, ya kan? Lalu sekarang merangkak nih ke yang namanya ada yang kedua media digital. Apa saja, Bu, media digital itu? Soalnya apa? Sosial media. Ini adalah Instagram, TikTok, YouTube. Ya. Kira-kira media digital, ada lagi yang bisa menambahkan selain sosial media? Ada? Pernah dengar Google Ads? Google Ads ketika kalian buka browser atau Chrome atau YouTube, dia langsung muncul hotel murah di Bali. Harga tiket murah. Nah, itu Google Ads namanya. Saya kasih contoh ya, hotel murah, tiket murah. Atau media digitalnya kita bisa menggunakan influencer. Tahu influencer? Apa itu influencer? Contohnya siapa influencer yang kalian kenal? Fuji, Tasya Farasya. Atau kita bisa menggunakan media digital seperti e-commerce. E-commerce itu tempat wadahnya untuk berjualan. Contohnya Shopee. Shopee atau Tokopedia. Oke. Selanjutnya, ada lagi media yang ketiga. Ini dia tidak terlalu sering digunakan, tetapi banyak bersebaran. Itu namanya media alternatif. Apa, Bu, media alternatifnya? Kalian pernah dengar kata kode referral? Pernah dengar kode referral? Punya TikTok? Nah, kalian mau menyebarkan akun TikTok kalian bisa pakai kode nggak? Barcode kalau nama lainnya. Bentar, saya tunjukkan sama kalian. Nah, yang seperti ini. Nih, kode referral. Barcode. Oke, atau memang dituliskannya kode XYZ123. Nah, ini dari sini juga termasuk yang namanya iklan. Jadi kalau kalian mau mengajak teman kalian, contohnya untuk mengundang ke TikTok kalian, supaya teman kalian download, berarti kan kalian sudah melakukan promosi. Tapi promosinya melalui apa? Media alternatif, yaitu salah satunya adalah kode referral. Lalu ada dengan cara
demo produk. Demo produk. Demo produk ini biasanya kalian bisa temui kalau misalnya kalian beli lem nih, dapatnya spidol. Beli satu gratis satu, beli ini dapat ini, ya itu namanya adalah menggunakan produk sampel. Oke, sampai sini paham? Bisa dibayangkan jenis-jenis promosi yang kalian ketahui? Oke. Tahu jenis promosi produknya dari baliho? Tahu? Pernah dengar? Pernah lihat? Kalau ini namanya apa? Promosinya melalui apa? Brosur atau flyer. Nah, kalau yang ini menggunakan Sung Joong Ki? Ayo, ini media promosinya dari mana? Dari influencer. Kemudian ini flash sale. Pernah tahu flash sale kalau dia punya Shopee? Flash sale, nah, ini adalah menggunakan daripada e-commerce, media digital. Oke. Saya rasa untuk jenis-jenis promosi ini sudah banyaknya yang kita lihat, tapi mungkin apa ya? Ini tergolong kemana? Oke, sampai sini ada yang mau ingin ditanyakan untuk promosi produk dan jenis media promosinya? Oke, Irfan? Seberapa penting iklan? Iklan itu sangat penting, Irfan. Menurutnya Citra, iklan penting nggak? Penting, itu iklan itu sangat penting. Itu tadi kayak kata si Citra tadi, mendongkrak jualan. Ya kan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Oke, berarti nyambung ya pertanyaannya Irfan ya. Seberapa penting iklan? Menurut saya, menurut sebagian orang atau yang punya bisnis, iklan itu penting. Kamu tadi nanya, seberapa penting? Iklan, gimana kalau iklan diberhentikan? Gimana? Kalau tadi iklan itu penting, terus iklan diberhentikan, apa yang akan terjadi? Nggak laku. Iya, benar. Exactly. Pasti penjualannya tidak akan laku. Bukan langsung ya, drastis ya. Pasti bertahap menurunnya. Contohnya mungkin di zamannya kalian kenal atau tahu handphone Nokia? Pernah pakai? Pernah berarti masih sejaman kita ya. Nah, itu handphone Nokia awalnya di zamannya itu sangat-sangat laris Nokia, tapi makin kemarin udah tidak ada iklannya. Laku dia sekarang di pasaran? Enggak. Bakalan mungkin adik kalian atau mungkin keponakan kalian yang baru umur 10 tahun nggak kenal itu apa Nokia. Adapun handphonenya yang terbaru Nokia nggak ada. Nggak kenal. Orang apa tuh handphone Nokia? Dikira orang hampir kayak handphone Advan ya kan kayak gitu atau Motorola. Mereka sudah tidak laku lagi. Kenapa? Itu tadi. Mereka memberhentikan iklan di televisi di mana-mana, produknya jadinya jatuh. Penurunan penjualan, akhirnya produknya udah nggak laku lagi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait jenis media promosi? Oke, Rani. Apakah semua media harus dipakai dalam iklan? Berarti semua media itu tuh dari televisi sampai demo produk kita pakai. Kira-kira dipakai semua nggak? Misalnya nih, saya mau mengiklankan ini nih, lem, GJ. Apakah semua kita harus pakai? Tidak. Ya, kita harus menyesuaikan target kita. Apakah lemmu ini ditargetkan untuk ibu-ibu atau untuk bapak-bapak atau untuk anak sekolah? Ya kalau untuk anak sekolah iklankan ke anak sekolah, ya kan? Jadi Bu kalau untuk ibu-ibu gimana Bu? Ibu-ibu kalau mau iklan ibu-ibu, untuk ibu-ibu makeup di mana biasanya? Di Facebook, ya kan? Di TikTok atau di WA group, ya kan? Bu mau iklan ini Bu, skincare untuk anak remaja. Iklannya di mana? Banyak kan? Instagram, TikTok, Shopee. Nah, itu dia. Jadi harus tahu target audiensnya, kemudian kita harus tahu budgetnya. Ya, bukan murah loh mengiklankan itu. Di televisi mahal, di koran juga kecil aja di koran itu bisa menghabiskan berapa juta. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, berarti dapat saya simpulkan bahwasanya untuk media promosi pada hari ini itu ada 3 bagian, yaitu ada media tradisional, media digital, dan media alternatif. Oke? Kalau gitu silakan nanti dilanjutkan tugas dari saya, kerjakan halaman 100 ya. Nanti ketua kelas tolong kumpulkan bukunya di meja saya. Oke? Ada yang ingin tanyakan lagi sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini? Tidak, oke. Baiklah, kalau gitu saya tutup pelajaran hari ini. Terima kasih dan selamat pagi. Oke.